Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplorasi kembali ya, dimana kita masih disibukkan dengan urusan dengan si Pitaksa dari Alas Pangarep teman-teman ya. Dimana kita selalu dipermainkan, kita selalu seperti dilempar sana lempar sini ya. Mungkin saya beberapa membaca komentar, kalian itu harus belajar, kalian itu harus jeli, kalian itu harus banyak sekali. Masa itu bodoh. Terima kasih atas sarannya teman-teman ya. Memang yang harus saya tegaskan di sini, dari situlah kita mendapatkan informasi. Terkadang kita harus berkorban terlebih dahulu demi mendapatkan secuil dari informasi teman-teman. Jika tidak dicoba tidak mendapatkan informasi apa-apa. Maksudnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kondisi ketika masuk di Pangarep atau udah di lokasi sini, perasaan situasi itu jauh berbeda dengan yang ada ketika saya di rumah ya. Apakah saya sering menyesal ketika menonton video di rumah? Jujur saja, kenapa sih saya tidak melakukan ini? Evaluasi itu selalu ada di setiap saya menonton video saya sendiri ketika bersantai di rumah teman-teman ya. Tapi entah kenapa ketika kita ada di lapangan, pola pikirnya kita nggak nyandak sampai ke sana. Nah, itu memang realita yang terjadi sudah bertahun-tahun kita jalani. Apakah kami bodoh? Ya. Iya bodoh. Tapi itu hanya celotehan sedikit teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan yang telah mengirimkan properti berupa sepatu. Ini kita dipakai untuk eksplor ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak pakai dikarenakan nggak muat ukurannya. Ukurannya terlalu kecil, sedangkan ukuran saya itu 44, kalau bisa ya 45. Ini saya juga jidat ini gini. Iya, tapi nggak apa-apa, saya sudah alhamdulillah punya sepatu. Terima kasih Terima banget kasih ini dan hamba Allah yang buat baik hati. panjenengan, semoga barokah buat panjenengan serta dibalas kebaikannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah. Baik teman-teman, jadi kita itu tadi malam, memang tadi siang ya, tadi siang bukan malam, kita didatangi oleh panglimanya anak dari Pitaksa. Itu yang bernama Sentolo Pati ya, di mana beliau itu menceritakan anak dari Pitaksa itu ingin bertemu dengan kita teman-teman. Apakah itu sebuah jebakan? Ya, yang terjadi dia menyerang kita mas pada saat sudah perjanjian itu. Ya apalagi Itu ya teman-teman. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga ditemui oleh segerombolan dari Dungromo, dari rombongannya siapa namanya? Suroto Magela. Suroto Magela. Ya, dimana dia merasa sakit hati ketika ada sekutu baru dari Pitaksa, dari rombongan Pulean. Si Suroto Magela itu merasa sudah dipikirkan lagi atau dikucilkan teman-teman, sehingga dia merasa tidak dihargai. Akhirnya dia itu berbalik tangan, tujuannya untuk membantu kita. Nah, kalau itu kita belum tahu juga. Apakah itu sebuah jebakan untuk kita? Kita juga belum tahu teman-teman, nanti hasilnya seperti apa. Jika kita langsung menutup informasi itu ya nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya kayak kemarin ya mas, kita sama Mbak Dani dan yang lainnya menutup loh, malah itu ternyata benar. Nah, itu ya teman-teman ya. Realitas seperti itu, kita harus membuka hati kita. Ketika dia mengucapkan obrolan apa, kita harus cermati. Jadi tugasnya di sini justru kita yang harus
mencermati setiap katanya. Semoga pada malam hari ini kita diberikan pikiran yang jernih, sehingga kita bisa memilah dan memilih apa yang harus kita lakukan demi kelancaran dari rencana yang sudah dibuat oleh para sahabat kita. Mungkin itu informasinya, apa lagi? Apa? Hanya itu untuk sementara ini. Ngomong apa mbak, bisik-bisik mbak? Sampein sih. Masya Allah. Udah Tadi. maksudnya yang belum ngasih maksudnya. Udah. Ya Allah. Ya itu sih terserah kamu Mbak. Jangan terlalu lama maksudnya ngasihnya. Alamatnya tertera. Ini udah. Ya iya lanjut. Yang saya harapkan semoga ini selesai sebelum kita pergi ya teman-teman. Kita mau akan perjalanan jauh, Tur. di mana kita akan menuju ke negeri jiran ya. Betul. Kamu saking. Itu tanggal 16 Januari kita langsung meluncur ke sana. Kalau memang ini ternyata belum selesai, mungkin kita akan mundurkan jadwal itu. Tapi yang saya harapkan Gusti Allah mengijabahi doa dari kami, sehingga sesuai dengan tiket yang sudah kita booking, tiket pesawatnya itu ya, sehingga nanti kita bisa bertemu atau sambang sedulur yang ada di Malaysia. Iya, betul. Siapkan diri panjenengan, tim gasnya akan merapat. Ya, Mas. Jangan yang terkenal duri hitam ya. Duri hitamnya ditunggu, duri hitam. Duri hitam ya. Hitam semua saking. Bismillahirrahmanirrahim. Rongkok mundur rongkok. Duri hitam ya, Bang. Duri hitam, Mas Dodos. Ya. Malaysia. Diupload videonya malah kita udah di sana kayaknya. Iya sih. Duri. Buat para pemirsa, jangan lupa ya. Betul. Buat sedulur yang ada di alamat masing-masing, pokoknya jam 18.20 saksikan video dari tim Gase. Tapi sholat terlebih dahulu. Cemilan makanan. Oke. Oke. Awas, bah. Bah. Telopati, Mas. Awas. Alas, kena kok. Apa dagang nyomani pada? Enggak juga. Masuk ya. Tenang. Tenang. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Alah. Hati-hati, Mbah. Mungkin benar-benar lagi. Tenang. Saya datang kemari untuk meminta maaf pada kalian. Lu minta maaf apa? Mohon maaf sekali. Di pertemuan kita tadi siang, saya memang menyerang kalian. Tetapi itu saya lakukan Apalah. karena saya melihat ada yang membutuhkan kalian dari pihak pengarap. Rapet lah. Gak percaya. Ini Benar. Saya tidak berbohong. apa buktinya? Si Romo tidak berbohong. Sebenarnya kalau kalian teliti, saya sudah memberikan isyarat kepada kalian. Saya sudah menengok di mana letak makhluk yang mengikuti kalian yang berasal dari pengarap-arap itu. Tetapi di antara kalian tidak ada yang bahwasanya saya sudah memberikan seperti itu. Lalu tujuanmu datang lagi ada apa ini? Mau nipu kita paling masalah. Saya tidak ada niat Oh, menipu Pak. sama sekali. Mohon maaf. Kepung lah. Yang pertama, saya datang kemari untuk meminta maaf pada kalian atas penyerangan yang tidak ada keniatan sedikit pun sebenarnya. Yang kedua, saya sudah mengatakan kepada Pangeran Arya untuk bertemu dengan Yang sudah move on. Tunggu Pak. Saya sedikit bertoleransi dengan ucapan, karena memang saya melihat seranganmu kayak amok. Loh, ke saya keras banget, Mas. Iya Mas. Gimana? saya sudah mengatakan dari pihak pengarap-arap ada yang membutuhkan kalian. Berarti kamu tidak sengaja menyerang itu. Sengaja. Saya memang disengaja menyerang itu karena saya dari kejauhan sudah melihat Minta maaf. mata-mata itu. Minta maaf. Saya akan meminta maaf. Saya itu meminta mana? Si anaknya Picaksa, Bukti ngabisin. Arya Sagala mana? ada. Jikalau kalian sudah siap dan kalian sudah percaya kepada saya,
saya akan memanggil dia untuk kemari. Ya dipanggil, gimana kita mau percaya kalau kamu cuma ngomong tok kayak gitu. Sebenarnya apa yang dibicarakan sama Pak? Siapa lagi nih? Tuan Putri Sena, bagaimana? Bagaimana Paman? Paman tahu sendiri rasa yang saya miliki. Saya ingin Paman mengusahakan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berusaha sebisa saya, Tuan Putri. Saya akan mengusahakan bagaimana caranya agar hubungan Tuan Putri dengan Pangeran Arya itu benar-benar berjalan tanpa ada halangan. Tapi sampai saat ini saya belum melihat tanda-tanda restu itu, Paman. Semua itu butuh proses, Tuan Putri. Siapa ini, Paman? Mohon maaf. Pangeran Arya. Kenapa kan Pak? Hah? Ngomong yang jelas. Pangeran Arya tadi. Manusia-manusia yang sedang berhadapan dengan ayah anda, Pangeran Arya. Dialah yang sedang ada urusan dengan ayah anda, Pangeran Arya. Saya dengar nama Putri Sena. Mohon maaf manusia. Pangeran Arya ingin berbicara dengan. Silakan pilih saja Raga. Silakan. Pangeran Arya. Bagaimana, Putri Sena? Ada keperluan apa? Justru saya yang bertanya, Pangeran. Saya sudah tidak sabar lagi. Katanya mau mengusahakan bersama Paman. Tapi sampai saat ini saya belum melihat kejelasan. Tenang saja. Mengenai permasalahan itu, tentunya akan diselesaikan secepat mungkin. Dan saya akan tetap menikahimu. Kapan itu? Secepat mungkin. Ada apa ini unsur cinta ini? Saya sudah berusaha dan saya sedang memikirkan cara untuk sesegera mungkin kau menjadi istriku. Saya tidak mau gagal. Istri Mas. Calon. Iya Tahu calon sendiri. istri. Jika saya tidak bertemu dengan Pangeran, hidup saya terasa sepi. Bahkan jika rencana ini gagal, lebih baik saya mati, Pangeran. Tenanglah, Putri. Saya yakin kita berdua akan bisa hidup berdampingan selamanya. Saya juga sangat menyayangimu. Tapi kapan? Saya akan berusaha secepat mungkin. Silakan kembalilah terlebih dahulu. Akan saya antar, Tuan Putri. Antarlah, Panglima. Saya pamit undur diri. Silakan. Saya tidak mau jauh bersama Pangeran. Tahu nih Mas. Tenang saja.
Percayakan ini semuanya terhadap saya. Saya yakin kita akan hidup bahagia nanti. Kau percayakan ini kepadaku. Kita akan bisa hidup bersama dan bahagia bersama. Saya ada urusan dengan manusia-manusia ini terlebih dahulu. Hai manusia, saya hanya ingin memastikan, apakah kau benar manusia yang sedang berurusan dengan ayah saya Pitaksa? Siapa engkau? Saya adalah putra dari Pitaksa, putra tunggal. Siapa nama? Nama saya adalah Arya. Ini Arya Sabala ini. Iya, Mbak. Ada urusan apa? Sehingga kau menyuruh Panglima untuk menemuiku. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada dirimu mengenai permasalahan yang sedang kau hadapi dengan ayah saya. Apa sebenarnya tujuan yang ingin kau dapatkan dari ayah saya? Tentunya banyak. Jika kau ingin tanya apa yang ingin saya dapatkan dari ayah, yang pertama, tobatnya ayahmu. Yang kedua, saya ingin ayahmu menghentikan pekerjaan yang selama ini dilakukan. Kau tahu pekerjaan ayahmu apa? Menyesatkan bangsa manusia. Ya, saya mau tahunya. Jujur saja, saya merasa risih dengan apa yang telah dilakukan ayahmu. Saya biarkan semakin menjadi. Ayahmu selalu memanfaatkan para manusia yang memiliki iman yang lemah. Sedangkan kau tahu, manusia gampang sekali digoda. Bahkan, jika diiming-imingi, cepat sekali untuk tergiur. Dan ayahmu tukang iming-iming. Dan asal kau tahu, saya melakukan ini semua tentunya atas dasar dari agama dan kepercayaan saya. Memang wajib bagi kami untuk memerangi kesuliman seperti yang ayahmu lakukan. Dan kepala ayahmu halal untuk saya potong jika memang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jika kau tanya, apa kepentingan saya, apa yang ingin saya dapatkan, banyak seperti yang tadi saya sebutkan. Saya terserah. Di sini saya terbuka sama dirimu. Yang saya harapkan, kau sebagai anak tidak sepemikiran dengan ayahmu. Jika kau tidak terima, saya tidak pernah mempermasalahkan ini semua. Apakah sudah kau cukup untuk menjelek-jelekan ayah saya? Jika kau masih merasa kurang untuk menjelek-jelekan ayah saya, sampaikan saja semuanya. Saya tidak menjelek-jelekan sama sekali. Saya adalah orang yang jujur. Semua yang saya ucapkan mengandung kejujuran. Entah itu tangkapmu bagaimana, terserah kamu. Di sini entah seperti apa yang ada di otakmu mengenai ucapan saya sudah tidak peduli. Ayahmu sudah terlalu menjijikkan jika saya pandang. Dan inilah yang saya cari sungguhnya. Kau dan saya
memiliki satu tujuan yang sama. Kau ingin membunuh ayah saya. Dan saya juga akan membunuh ayah saya. Asal kau tahu itu. Asal atas dasar apa kau mengatakan seperti itu? Saya kecewa dengan ayah saya. Kecewa. Saya tidak mendapatkan hak yang semestinya saya dapatkan. Saya hanya meminta restu dari orang tua satu-satunya saja. Saya tidak diberi restu itu. Lebih baik saya membunuhnya. Sehingga tanpa meminta restu dari ayah saya dapat menikahi calon pendamping hidup saya. Putri saya. Oh, kau sedang. Ya paham. Lantas, apa alasan ayahmu sehingga kau tidak direstui dengan calon istrimu itu? Ya memang. Kedudukan saya dan putri itu sangat berbeda. Di sini, ayah saya memandang kerendahan dari keluarga putri sana itu. Kita berbeda kasta. Tapi karena saya sangat mencintai dan menyayanginya, saya tidak peduli akan hal itu. Apapun akan saya lakukan demi mengejar, demi mempertahankan apa yang saya senangi dan apa yang saya cintai. Mungkin keras kepalamu sama seperti sifat sayangmu. Jika memang kau memiliki pemikiran seperti itu, mungkin iya, karena saya adalah anak kandungnya. Tapi ketahuilah, jika kau ingin membunuh ayahmu gara-gara restu, saya rasa kurang tepat, Arya Sagala. Kenapa kau memikirkan dan mengatakan hal itu? Bukankah di sini seharusnya kau itu menyenang ataupun senang atas kabar yang kau dengarkan ini? Kita sama-sama memiliki tujuan yang sama. Kau menginginkan kehancuran dari Pidaksa. Dan saya memiliki keinginan untuk membunuh ayah saya. Kau tak perlu repot-repot memikirkan pantas atau tidaknya saya melakukan hal itu. Seperti ini, Arya Sagala. Walaupun kau sepemikiran dengan saya, tapi caramu salah, akan tetap saya tolak. Terserah. Kau mau menilai caraku salah ataupun tidak. Akan tetapi di sini, kau dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Entah itu alasannya berbeda ataupun tidak. Tapi tujuan kita adalah sama. Yaitu membunuh Pidaksa. Bukankah seperti itu? Kalau bicara masalah tujuan, juga tentunya berbeda. Jika memang ayahmu bisa dihentikan dengan secara baik-baik, akan saya hentikan tanpa harus membunuh. Tapi kok kan tujuannya membunuh. Seperti ini Arya Sagala. Dengarkan baik-baik. Mau bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Dia yang merawatmu, dia yang mendidikmu, sampai engkau menjadi sosok yang sedemikian gagahnya saat ini. Kau tanpa ayahmu, kau bukan siapa-siapa. Gelar yang kau pakai saat ini pangeran, itu juga karena ayahmu. Belum tentu wanita yang kau cintai yang ada di sebelahmu itu mau denganmu ketika kau bukan anak dari Pidaksa yang seorang raja itu. Jangan kau hina calon pendamping hidupku. Saya tidak menghina. Di sini saya membuka cakra pikirmu saja agar kau mengerti apa yang harus kau lakukan. Sebenarnya kau tanpa harus membunuh ayahmu juga bisa. Seperti ini manusia. Saya tanya kepada dirimu. Kau mengatakan kau memiliki tujuan yang berbeda dengan saya. Jika kau bisa membicarakan permasalahanmu dengan Pidaksa, maka kau tidak akan membunuhnya. Bukankah seperti itu? Di sini juga berlaku untuk dirimu.
Jika Pidaksa tidak mau diajak bicara dan bekerja sama, tentunya kau akan membunuhnya, bukan? Ya sudah, sama halnya dengan saya. Saya sudah berbicara secara baik-baik dengan ayah saya. Tapi ayah saya menolak mentah-mentah hanya karena di sini kita berbeda tahta. Itu juga berbeda. Sampai detik ini tidak terbesit di hati saya sekecil apapun untuk membunuh ayahmu. Ingin menghentikan, ya. Tapi jika kau tidak membunuh Pidaksa, apakah kau yakin Pidaksa mau menghentikan apa yang sudah dia lakukan? Jika tidak, tentunya kau pun akan membunuhnya, bukan? Saya selalu mempercayai kebesaran Tuhan, bahwasanya hidayah akan turun. Jika memang hidayah tidak turun sekarang, siapa tahu di saat ayahmu sedang terdesak, hidayah itu datang ke dalam hatinya. Di dalam kondisi terdesak apapun, saya mengetahui dan saya lebih mengenal ayah saya. Mungkin kau bisa berbicara seperti itu karena kau belum mengenal ayah saya. Jika ayah saya sudah mengatakan tidak, maka dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Ya terserah masalah itu. Seperti ini saja. Karena kita memiliki tujuan yang sama, terserah kau melakukan dengan caramu seperti apa. Dan saya juga akan melakukan apapun dengan cara saya. Yang terpenting adalah membunuh ayah saya, Pidaksa. Entah siapa terlebih dahulu yang berhasil membunuh Pidaksa, saya tidak menjadi masalah mengenai hal itu. Hati-hati. Saya memang kemarin malam mendengarkan percakapanmu dengan ayah. Di situ ada ucapan durhaka. Kau anak durhaka. Apakah kata-kata anak durhaka itu layak disampaikan oleh ayah yang mungkin tingkah lakunya itu tidak mencerminkan dan tidak merestui apa keinginan anaknya? Saran saya, sebelum kau melakukan tindakan, mungkin ada saran untukmu. Lakukanlah pendekatan dulu terhadap ayahmu. Percuma saja. Dengarkan terlebih dahulu. Lakukanlah pendekatan terlebih dahulu. Ucapkanlah kata-kata yang halus. Jika memang itu tidak akan tetap bisa, sentuhlah bagian yang membuat hatimu, ayahmu itu tersentuh. Lalu pelan-pelan kau mengucapkan dan meminta restu itu. Siapa tahu ayahmu akan terketuk hatinya, lalu menyadari hal itu. Mau bagaimanapun juga, sekeras apapun juga, hati seorang ayah akan runtuh di hadapan si buah hati. Betul. Seharusnya di sini kau itu senang. Kau memiliki kawan agar permasalahan yang kau hadapi itu cepat terselesaikan. Di sisi lain, entah saya terlebih dahulu atau dirimu terlebih dahulu yang membunuh Pidaksa, maka di situ semua permasalahan kau dan saya itu selesai. Bukankah itu yang kau inginkan? Semua permasalahan yang sedang kau hadapi itu terselesaikan. Saya membawakan semua ini bukan karena atas emosi. Jadi saya berpikir nggak seperti yang kau pikirkan. Kalau bicara masalah tujuan, oke lah sama. Tapi cara mungkin berbeda. Maka dari itu saya sampaikan kepada dirimu. Terserah kau melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu dengan caramu. Dan saya akan melakukan apa yang menjadi tujuan saya dengan apa yang sedang saya rencanakan. Yang terpenting di sini adalah siapapun yang berhasil membunuh terlebih dahulu Pidaksa itu, kita memiliki satu tujuan yang sama. Jika itu saya rasa kau yang menang. Kau masih gagah, kau masih muda, kau bersahaja, kau cerdas seperti ayahmu. Jujur saja, saya kelimpungan menghadapi ayahmu. Ayahmu pinter, ayahmu cerdas. Saya sebagai musuh saya tidak malu mengakui hal itu semua. Mungkin saja kecerdasan dan kepintaran ayahmu
menurun kepadamu. Jika kau ingin melakukan itu, lakukanlah sendiri di sana. Sesungguhnya asal engkau ketahui, bukanlah karena ayahku yang cerdas untuk menghadapi kalian, ataupun kalian yang tidak bisa menyusun sebuah rencana ataupun strategi untuk mengalahkan Bidaksa.